yang kami hormati Mudir Ponpes Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Ibnu Hibban LCMA, yang kami hormati Wadir 1 Ustadz Tommy Widiatmo MPD, yang kami hormati segenap pimpinan kepala sekolah, yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah guru tahfidzul Quran. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala al-Qur'ana hidayatan lin-nas wa nuran yudhi'u lahum at-tariq. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul akram ad-da'i ila ridwanih. 'Allama al-Qur'ana fakana khayra mu'allimin. Fasalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ustaz dan ustazah yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu izinkan kami untuk membacakan susunan kegiatan ujian Itqan Guru Tahfidzul Quran ke-11 tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, tausiah mudir. Yang keempat, kata-kata sambutan. Yang kelima adalah penutup. Marilah kita beranjak kepada kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap kegiatan kita. Kedua, laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Iqbal ST. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadzuna wa mudiruna Ustadz Ibnu Hibban hafizahullah ta'ala. Begitu juga kepada Ustadzuna Wadir 1 Ustadz Tommy Widiatmo hafizahullah ta'ala, kepada Rois Departemen, Rois Idarah Ustadz Jabir Sahilman hafizahullah ta'ala, segenap para ruasa al-madrasah, para kepala madrasah, para kepala sekolah yang alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan pembukaan ujian Itqan kali ini. Begitu juga kepada semua teman-teman guru tahfiz, putra dan putri yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan kegiatan ujian Itqan pada hari ini senantiasa berada dalam keafiatan dan juga kesehatan. Tak lupa juga barangkali yaitu kepada para dewan hakim yang alhamdulillah juga menyempatkan diri bisa hadir bergabung bersama kami dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan asatidzah Dewan Hakim juga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami mewakili kepanitiaan ustaz-ustaz semuanya. Alhamdulillah kegiatan ujian Itqan yang ke-11 tahun 2025 ini insyaallah dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar, di mana total dari seluruh peserta Ustadz insyaallah yaitu 91 orang guru tahfiz kita, dan ini belum termasuk guru tahfiz kita yang ada di Sumbawa ya. Jadi 91 ini tidak termasuk yang di Sumbawa. Nah, terdiri dari 50 guru tahfiz putri yang ada di Mataram dan di Sembalun 1 orang, kemudian 41 guru tahfiz putra. Namun qadarullah masyafa'al, ya, ada beberapa dari guru tahfiz kita Ustadz yang kondisinya atau keluarganya sedang mengalami musibah. Jadi ada 3 orang yang sudah konfirmasi kemungkinan tidak bisa ikut ujian Itqan. Ada yang anaknya sedang diopname karena satu penyakit sudah berapa hari, bahkan ada yang sudah sebulanan. Namun Masya Allah beliau tetap hadir ini. Ya, Ustadz Maliki ternyata kemarin sudah konfirmasi
dan sepertinya nggak bisa ikut karena anaknya di opnam, tapi alhamdulillah beliau hadir saat ini. Mudah-mudahan tetap bisa mengikuti Ustaz nggih. Kemudian ada juga yang istrinya sedang di opnam sehingga harus mendampingi dan tidak bisa ditinggalkan. Pada sisi yang lain Ustaz, di ustazah juga sama. Ada yang menyampaikan informasi kepada kami kemungkinan tidak bisa ikut karena ada keluarganya yang kecelakaan, harus dioperasi. Kemudian ada juga yang suaminya sedang sakit, ya sudah sekian hari dan harus ditemani dan seterusnya. Jadi luar biasa kita yang hadir pada kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan dan perlindungan yang terbaik. Tidak ada hal yang ingin kami sampaikan lebih dari itu selain kami berharap mudah-mudahan melalui kegiatan ujian Idkon ini yang sudah berlangsung kali yang ke-11 bisa menjadi refleksi dari semua kita, khususnya teman-teman guru tahfidz putra dan putri, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menebarkan kemanfaatan lebih besar, terutama dalam memperbaiki generasi kaum muslimin dengan Al-Quranul Karim. Mengutip, mohon maaf, perkataan dari Maimun bin Mihran rahimahullah, "Lau saluha ahlul Qur'ani sahulan nas." Seandainya para ahli Quran itu baik, maka niscaya baiklah orang lain. Dalam konteks ini tentu kompetensi profesinya, ya kompetensi profesionalitasnya, kualitas hafalannya, yang itu semua insya Allah sangat bermanfaat nantinya, sangat berdampak positif untuk kemajuan pengembangan kegiatan tahfidz Al-Quran di pondok kita yang tercinta. Barangkali demikian, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas semua panitia yang terlibat, unsur pimpinan yang telah memberikan support material dan non material, begitu juga seluruh teman-teman tahfidz yang sudah bekerja sama, alhamdulillah bisa hadir tepat waktu. Demikian kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Ustadz Muhammad Iqbal ST. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan. Agenda yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had Al-Ustadz Ibnu Hibban LC MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah ba'du. Yang kami hormati Wadir 1 Ustaz Tommy Widiatmo hafizahullah taala, Kepala Departemen Tahfidz Ustaz Jabir Sahirman hafizahullah taala. Kemudian para dewan juri, para asatidz, ustadzat, dan terkhusus, Masya Allah ini saya tidak tahu yang mana juri, apakah Ustadz Gun, Ustadz Siddiq termasuk dewan juri atau tidak, karena mereka atau peserta. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Sepenting apa Idkon ini? Mungkin kita beranggapan, apakah Ma'had tidak percaya sama saya? Apakah Ma'had ragu dengan saya? Saya mengatakan mungkin ada pertanyaan, walaupun ini pertanyaan yang nyata. Masa Ustaz? Cepat. Kunci, ada kuncinya enggak ini? Sepenting apa Idkon itu? Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya teringat dengan kasus At-Tabi'il Kabir Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu salah satu petinggi tabi'in. Beliau lahir kisaran tahun 32 atau 33 Hijriah. Nanti antum cek kembali, bisa jadi 32, bisa jadi 33. Yang jelas beliau lahir dalam kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dahulu
proses penyaluran ilmu dari para ahli ilmu, riwayat, tafsir, dan lain sebagainya berjalan alami dan begitu saja. Tidak ada embel-embel yang lainnya. Terjadilah fitnah saat itu. Banyak khalifah, banyak umara yang terbunuh dan dibunuh. Bahkan penampilan orang sama. Tidak bisa dibedakan mana sisa-sisa munafik, mana khawarij, mana kaum muslimin, mana kaum mukminin, mana orang awam dan lain sebagainya. Modelnya sama, kemudian semua berbicara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin? Ketika ada informasi berupa ilmu, entah itu di bidang hadis, tafsir, fikih, dan lain sebagainya, apa kata beliau? Sammu lana rijalakum. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Apakah dia punya kompetensi atau sekedar penampilannya yang ahli hadis? Apakah terverifikasi ilmunya atau bajunya yang bagus? Atau jenggotnya yang panjang? Sammu lana rijalakum. Ketika tidak terverifikasi ilmunya atau keahliannya, maka ditolak. Sejak zaman itulah terjadi sanad. Harus ada sanad dalam setiap riwayat. Harus ada pembuktian, harus ada verifikasi. Siapa orang ini, kualifikasinya seperti apa, keahliannya seperti apa. Bukan masalah ragu tidak ragu. Keilmuan orang saat itu sangat luar biasa. Bisa jadi orang yang ditanyakan keilmuannya lebih tinggi daripada ilmu Ibnu Sirin. Tapi tetap dijadikan rumus ini samulana rijalakum, dan sampai saat ini Allah menjaga agama kita dengan perkataan ini. Salah satu cara Allah menjaga agama kita dengan perkataan ini. Sama dengan kita ya ikhwah. Antum tahu kalau berbicara penampilan, Ustadz Siddiq lebih meyakinkan sebagai guru tahfidz daripada kita semua. Tapi sayang, bahasa Inggris beliau lebih bagus daripada bahasa Arab beliau. Akhirnya kita mengatakan samulana rijalakum. Betul enggak Ustadz Siddiq ini guru tahfidz? Hah? Oh enggak juga katanya. Beliau privat Ustaz. Sudah berapa tahun privat. Seandainya tidak ada samulana rijalakum, maka kita akan tertipu dengan penampilan Ustaz Siddiq. Kita akan tertipu dengan penampilan Ustaz Gun. Kita akan tertipu dan lebih tertipu dengan Ustaz Soleh. Antum bisa bayangkan? Bagaimana dengan guru tahfidz? Ya, samulana rijalakum. Betul dia guru tahfidz atau pemancing? Atau pelari? Atau pemain futsal? Atau pemain bulu tangkis? Bulu tangkisnya lebih berkembang daripada tahfidznya. Hari ini dibuktikan itu. Hari ini dibuktikan ya ikhwah. Atau dia berhak dikatakan seorang guru sebelum dia menjadi guru tahfidz dengan kedisiplinannya. Dia telat 30 menit, dia telat 40 menit. Dia ngepur, biar mudir ngomong 20 menit dulu baru saya masuk katanya. Saya capek dengar mudir ngomong. Nanti beritahu saya siapa yang tidak hadir saat ini dengan alasan, dan beritahu saya siapa yang tidak hadir dengan tanpa alasan hari ini. Beritahu saya. Kita akan selesaikan masalahnya insyaallah. Biar tidak diremehkan masalah ini. Satu cerita lagi saya sampaikan ikhwah. Pentingnya memverifikasi sesuatu itu. Ada orang mengatakan, begini Ustaz, kita itkon saja semua guru ini. Ya ikhwah, tidak semua guru ini guru tahfidz. Masa iya guru matematika kita itkon tahfidznya? Guru matematika di itkon apanya? Matematikanya lah. Guru kimia yang di itkon? Kimianya, TU di itkon manajerialnya, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita sembarang ngomong, tidak bisa kita sembarang mengaku, perlu kita verifikasi semuanya. Kemudian berikutnya ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Hal berikutnya yang kita pakai gambarannya, inilah karomahnya para ulama. Umar bin Al-Khattab suatu saat bertanya tentang seseorang. Ingin tahu tentang seseorang, apakah benar orang ini soleh atau tidak, baik atau tidak. Maka bertanyalah beliau di majelisnya sebagai khalifah. Faqala rajul, ana a'rifuhu. Saya tahu orang ini. Umar bin Khattab bertanya tentang seorang
Dan salah satu di antara hadirin itu mengatakan, saya tahu orang ini. Apa kata Umar bin Al-Khattab? La'allaka jaruhu, kamu tetangganya? Faqala la. Fal jar a'lamun nas bi akhlaqi jiranihi. Yang namanya tetangga itu orang yang paling tahu tentang kebiasaan tetangganya. Kalau antum pingin tahu siapa Ustadz Gun, tanya Ustadz Komar, karena mereka bertetanggaan. Kalau tidak salah Ustadz ya, ada benar. Kalau mau tahu Ustadz Komar, tanya Ustadz Gun. Seperti itulah gambarannya. Kalau antum mau tahu siapa guru-guru tahfidz ini, ya tanya koordinatornya. Jangan tanya Ustadz Jabir dulu, tanya koordinator dulu. Bertetangga mereka kerja. Kemudian apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? La'allaka sahabtahu fi safar. Oh, jangan-jangan kamu pernah safar sama dia. Faqala la, tidak pernah. Fal asfar mukshifatun lit-taba'i atau lit-tiba'. Sesungguhnya perjalanan seseorang itu membocorkan siapa dia. Kita tahu orang sabar, kita tahu orang royal, kita tahu orang pelit, kita tahu orang lemah, kita tahu semua, sedikit tahu kita tentang seseorang itu ketika kita safar. Kemudian la'allaka tajarta ma'ahu. Oh, kamu pernah jualan sama dia, punya transaksi, punya hubungan muamalah sama dia. Fa muamalatuhu bid-dirham wad-dinar. Fa'amaltahu bid-dirham wad-dinar. Fad-dirham wad-dinar yakshifani ma'adin rijal. Kamu ada urusan duit sama dia, dinar, dirham dan lain sebagainya. Sesungguhnya dinar dan dirham ini akan memberitahu kamu siapa orang ini. Makanya ikhwah, kalau antum mau tahu siapa karakter seseorang, coba bermuamalah dengan duit. Ada orang jenggotnya 2 meter, tapi ketika dikasih utang lupa. Ada orang, Masya Allah syahadahnya banyak sekali, tapi berbohong masalah duit. Itulah dia. Kemudian apa kata Umar bin Al-Khattab melanjutkan? La'allaka ra'aitahu fil masjid yahuzzu ra'sahu qa'iman wa qa'idah. Atau jangan-jangan engkau pernah melihat dia di masjid, pakaiannya bagus, pandangannya khusyuk, terfokus, kemudian kepalanya mengangguk karena terlihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ajal. Ya wahai Umar bin Al-Khattab, seperti itu yang saya lihat. Faqala fa in ijlis fa innaka la ta'rifuhu. Duduk, kamu tidak kenal dia. Artinya apa ya ikhwah? Penampilan orang, para seseorang bukan ukuran inti untuk menilai seseorang. Mungkin semua kita berpenampilan guru tahfidz saat ini. Mungkin semua kita berpenampilan ustadz saat ini. Tapi di luar, langsung Ustadz Mujib tertawa. Kenapa antum tertawa Ustadz Mujib? Tapi di luar, kacau sudah. Maka itulah dia yang di luar itu. Disinilah kita akan itqan, kita akan buktikan siapa yang guru tahfidz. Bahkan ya ikhwah, ana sempat sampaikan kepada asatidz dan kita sedang olah. Nanti kita akan kasih guru tahfidz kita penghargaan berupa apa? Kayak di guru umum, sertifikasi. Dengan sertifikasi tersebut, maka kesejahteraan guru itu akan meningkat tajam. Guru tahfidz, ustadz tahfidz. Bagaimana model sertifikasinya? Ada yang tersertifikasi 10 juz, minimal 8. Jangan 1 sampai 10, nanti 1 yang dihafal. Ada yang tersertifikasi 20 juz, minimal 18. Ada yang tersertifikasi 30 juz, minimal 28. Anggaplah yang 10 S1, yang 20 S2, dan yang 30 S3. Saya tantang antum semua. Karena apa? Segala sesuatu itu bukan hanya sekedar omongan saja. Ngapain kau atur-atur saya? Kamu tidak pernah mondok tahfidz, kamu tidak paham tahfidz, tajwid saja, kha dan ha aja kebalik, tiba-tiba berbicara masalah tahfidz. Lah, tidak seperti itu ikhwah. Tidak seperti itu.
permainan sepak bola itu akan cantik ketika ada pelatih. Apakah si pelatih harus lebih hebat daripada pemainnya? Tidak. Dia punya taktik pelatih ini, pemain punya teknisnya. Seperti itu ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan sebuah negara membayar mahal-mahal seorang pelatih yang kualitasnya mungkin saat dia jadi pemain tidak lebih hebat daripada orang-orang yang dilatih. Bisa jadi pelatihnya adalah dulu mereka main bersama dan pelatihnya itu sebagai cadangan. Tapi dia punya taktiknya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita doakan kegiatan Itqon ini menjadi bagian dari verifikasi dan pembuktian kita berhak untuk menerima amanah sebagai guru yang mengajarkan kitabullah untuk anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Sekali lagi jam 9:04 saya sudah terima nama-nama yang tidak hadir beralasan dan tidak hadir yang tidak beralasan. Dihitung saat ini sudah tidak hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Ibnu Hibban LCMA. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Kemudian agenda yang keempat adalah kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wadir 1 Al-Ustadz Tommy Widiatmo MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Mudir, Ustadz Kepala Departemen Tahfiz, beserta tim semua, Ustadz Kepala Satuan Pendidikan, dan tentu tamu mulia kita pada hari ini yang istimewa adalah Dewan Hakam. Ada Ustadz Amin, guru kita semua kayaknya nih, khususnya guru Ana kayaknya. Walaupun belum tentu diakui sebagai murid, tapi yang penting kita ngaku dulu. Jadi guru kita kan lumayan, kita kalau bicara sama orang tuh, Ustadz Amin itu guru Ana kan agak-agak ngeper orang kan kalau ngomong sama kita gimana Ustadz? Ustadz Mujib, beliau juga dulu adalah salah satu pengajar di kita. Dan Ana sering mengulang-ulang, Ana suka sekali ketika mensupervisi kelas beliau mengajar bahasa Arab. Itu adalah kelas yang rasanya istimewa. Kemudian ada Ustadz Firman dari Lombok Timur. Ustadz ya, ahlan Ustadz, beginilah kondisi kita di Abu Hurairah dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan yang ada. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmah, kualitas dan lancarnya kegiatan Itqon Guru ini pada hari ini. Asatidah dan Ustadzat semua, Ustadz dengar saya? Ustadzah dengar gak? Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa Itqon untuk semua guru. Tadi dilaporkan oleh Ustadz Iqbal. Yang pertama catatan Ana, undangan Ana terima untuk jam 7.30, ternyata di rundown kegiatannya jam 8. Masukkan Ustadz untuk ke depan jam 7.30 undangan, jam 7.30 kita mulai. Adapun kebiasaan memberikan molor waktu itu, antum kasih jam 8 aja, sekarang ada yang belum datang ini. Jadi itu yang pertama. Jadi kita atur semua kegiatan karena sedianya jam 8 juga ada kegiatan di sebelah. Jadi insya Allah ke depan kegiatan itu sesuai on time. Karena jam kerja kita di pondok ini jam 7.30 juga. Artinya tidak terlalu pagi itu. Itu sudah cukup jam 7.30. Yang kedua, tadi sudah Ustaz Mudir sampaikan, rasanya sudah lebih dari cukup, sangat sangat mengetuk kita lah gitu, antum semua khususnya. Tadi Ana sebelum masuk ke sini diskusi dengan Ustadz Mujib, beliau mengatakan salah satu kutipannya, jadi Khalid bin Walid itu, sahabat Khalid bin Walid kalau diminta duduk di dalam masjid untuk menghafal Al-Quran, mungkin tidak gemilang dia. Begitu juga menghafal hadis misalnya. Tapi begitu juga sahabat Abu Hurairah. Ketika sahabat Abu Hurairah itu
dipaksa misalnya untuk memimpin perang, mungkin tidak gemilang juga hasilnya. Begitu juga hari ini, antum sudah jalan sebagai guru tahfiz. Banyak orang yang melihat iri, pingin jadi guru tahfiz. Maka gemilanglah di tahfiz ini. Kalau seandainya antum merasa kok saya tidak gemilang-gemilang di tahfiz ini, keluar. Tinggalkan tahfiz ini, mungkin saya cocoknya jadi panglima perang. Kan begitu kira-kira Ustaz ya. Daripada capek Ustaz Jabir dan Ustaz Iqbal supervisi antum D, supervisi antum D lagi. Kan anak juga yang tangan sakit hati. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi insya Allah, tapi kita yakin Ustaz semua, antum semua guru-guru tahfiz yang 90 lebih orang di Abu Hurairah ini adalah guru-guru yang kompeten, guru-guru yang punya kapasitas, guru-guru yang ahli. Itulah salah satu alasan paling kuat kenapa antum sampai hari ini ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Karena antum kompeten. Salah satu kompetensi itu pagi ini akan kita asah, akan kita uji dia. Ya masa itu yang uji-uji lonto kan itu ngajahang Ustaz. Lupa kita. Keasikan ngajar itu. Jadi harusnya kegiatan seperti ini kita syukuri. Kenapa? Ada momentum yang memaksa kita, dalam tanda kutip Ustaz, memaksa kita kembali untuk memastikan Al-Quran yang pernah kita hafal itu lestari di dada kita. Kegiatan ini memaksa kita untuk memastikan Al-Quran yang ada di dada-dada kita ini tetap lestari, tetap ada dia, tetap hidup, tetap tumbuh. Oleh karena itu, Ustaz semua, mari ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Anak kemarin tanda tangan rapot antum, anak lihat alhamdulillah secara keseluruhan ada 16 orang yang pernah tanda tangan di depan anak, sudah berubah semua, alhamdulillah, anak mensyukuri itu. Tetapi ada item-item dari 4 item itu yang bergerak juga. Ada yang hasil supervisinya D. Nah itu kan tidak pas itu. Kif guru hasil supervisinya D. Anak-anak kita paksa mendapatkan nilai 85 minimal ya Ustaz, 85 tahfiz ya. 85 anak-anak baru kita katakan lulus, sementara nilai kita 65. Kan kurang pas. Ya, jadi mudah-mudahan Ustaz semua Itkon ini terus kita jaga, sekali lagi untuk menjaga Al-Quran tetap lestari di dada-dada kita, dan antum lestarikan Al-Quran itu di dada anak-anak kita. Jangan suruh anak Itkon, kan lain judul kita ini. Nanti kalau anak jadi lain judul kita ini ya. Jadi profesional kalau boleh di bawah hadis itu innallaha ta'ala yuhib idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Jadi sebagian profesional mengambil hadis itu untuk bekerja secara profesional. Allah itu suka, cinta kalau orang mengerjakan sesuatu itu dia mutqin, dia profesional. Nah antum kan guru tahfiz profesional lah dalam ketahfizan ini. Kalau antum mau cek anak, mari kita cek yang lain gitu kira-kira Ustaz Gun ya. Kalau mau cek Ustaz Sidik, mari kita cek berat badan Ustaz Sidik ya. Beliau sudah turun 7 kilo. Tiap hari, hampir tiap hari ngelapor sudah 6 kilo, udah 7 kilo. Enggak sih lapor, langsung lapor 7 kilo anak turun, enggak. Tapi ngomong-ngomong hari ini sudah 6 kilo, hari ini sudah 7 kilo gitu. Makanya beliau tambah ganteng tambah hari. Katanya pengen lebih ganteng dari Ustaz Najmu. Jauh. Ustaz Najmu jasnya aja udah lain kelasnya hari ini. Jas ijab kabul gitu. Jadi seperti itu Ustaz-Ustaz sekalian, sekali lagi mari syukuri kegiatan ini. Ustazah juga syukuri kegiatan ini. Kalau ndak ada kegiatan Itkon ini, ana yakin antuna semua juga akan berkeluh kesah.
ya ngurus kana, kedateng ngajar, ulek ngurus kana, ngurus anak, ngurus sama anak, ngurus sudah habis waktu. Adanya kegiatan Itqon ini memaksa antum dalam tanda kutip untuk kembali menjaga Al-Quran di dada antum itu untuk tetap lestari. Jadi mohon bantuan kepada Ustaz Dewan Hakam hari ini, mohon bantuan untuk melihat guru-guru kami. Mungkin sebagian beliau-beliau ini sepantaran guru antum mungkin. Tetapi hari ini amanah antum adalah untuk melihat kembali hafalan-hafalan beliau-beliau ini yang insya Allah kami punya keyakinan selama beliau masih di Abu Hurairah, maka beliau-beliau adalah orang yang berkompeten dalam bidang ini. Karena kalau dia kurang berkompeten, insya Allah tidak di Abu Hurairah dia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Wadir 1 Ustaz Tommy Widiatmo MPD. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dengan berakhirnya kata-kata sambutan dari Wadir 1 tadi mengakhiri pula pembukaan kegiatan ujian Itqon Guru Tahfidzul Quran ke-11 tahun 2024-2025. Kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini adalah kegiatan pelaksanaan ujian Itqon Guru Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Abu Hurairah. Pesan dan kesan saya dalam mengikuti ujian Itqon ini, kesan saya adalah pengalaman yang sangat berarti bagi saya dalam mengikuti ujian Itqon ini. Jadi ujian Itqon ini tidak hanya menguji hafalan saya, akan tetapi mengingatkan saya untuk pentingnya menjaga hafalan Al-Quran. Dan suasana ujian yang sangat tenang di ruang kelas itu membuat saya semakin memahami kesungguhan dan kedisiplinan dalam menjaga hafalan. Kemudian saya sangat termotivasi untuk meningkatkan kualitas hafalan saya. Program ini sangat bagus dan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru tahfiz untuk terus belajar dan mengembangkan diri menjadi guru yang berkualitas. Kualitas seorang pengajar tentu akan berpengaruh besar terhadap kualitas peserta didik. Semoga acara seperti ini kedepannya bisa lebih banyak lagi agar guru tahfiz juga bisa mengembangkan atau memurojaah Al-Quran yang selama ini terpendam. Kemudian kesannya alhamdulillah dengan adanya Itqon ini kita sebagai guru juga lebih memperhatikan hafalan Al-Quran kita. Semoga kegiatan Itqon ini diadakan secara rutin ya, dan terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi para guru ya.
Dan mungkin akan lebih baik lagi jika ditambahkan dengan evaluasi atau bimbingan dalam membantu kami para asatizah dalam memperbaiki hafalan. Dan terakhir saya berharap kepada semua guru ya, agar bisa lebih semangat lagi untuk menjaga hafalan dan menjadi teladan bagi para siswa. Karena kita sebagai guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, akan tetapi juga dengan teladan. Barakallahu fiikum. Semoga kegiatan Idqon ini memberikan dampak yang positif bagi kemajuan tahfizul Quran khususnya di Pondok Pesantren Abu Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.